down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Indah Desintia dari kelas 11 PPLG 2. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah solusi digital yang telah saya bangun dari nol, yaitu sistem informasi perpustakaan online berbasis web untuk MTS Darussalam Membawa. Yuk kita bedah fiturnya. Baik, sebelum saya menjelaskan fitur-fitur yang ada pada sistem perpustakaan saya akan menjelaskan mengapa saya membuat sistem perpustakaan ini. Alasannya karena di MTS Darussalam Membawa itu masih menggunakan peminjaman buku yang secara manual, di mana itu membuat petugas perpustakaan MTS Darussalam Membawa kesulitan dalam mencatat buku, peminjaman, serta pengembalian buku. Maka dari itu solusinya saya ingin membuat sebuah website perpustakaan online untuk memudahkan petugas perpustakaan MTS Darussalam Membawa dalam mengelola data buku dalam perpustakaannya. Maka dari itu mari kita bedah fitur-fitur yang ada. Baik, bisa kita lihat jika ada input yang tidak sesuai, sistem akan langsung menolaknya. Dan jika ada peretas yang mencoba mengetikkan index.php langsung di URL untuk melompati halaman login, sistem secara otomatis akan mendeteksi bahwa session belum terbentuk, lalu melempar mereka kembali ke sini. Sekarang, mari kita coba menggunakan akun resmi. Nah, setelah kita mencoba login dengan akun resmi kita akan disuguhkan dengan halaman dashboard, yaitu selamat datang di dashboard utama, yaitu panel-panel angka statistik yang kalian lihat di atas ini seperti total buku dan total anggota itu bersifat dinamis. Mereka bekerja menggunakan query agregasi SQL yang menghitung isi tabel secara real time. Sekarang, mari kita lihat bagaimana admin mengelola katalog di menu data buku. Nah, ketika saya menambahkan satu buku baru, misalnya buku pelajaran matematika atau IPA, sistem tidak hanya menyimpan data teks ke database lewat file proses tambat.php, sistem juga mengelola file aman. Data ini langsung tampil di tabel teratas karena saya menggunakan perintah order by ID buku days pada query penampilannya. Lalu kita Nah, ini adalah bagian core atau inti dari aplikasi saya, yaitu sirkulasi peminjaman. Perhatikan bagian input nama siswa dan judul buku. Ini saya menanamkan logika JavaScript untuk membentuk scalable dropdown. Cukup ketik sebagian kata, datanya langsung terfilter secara instan tanpa membuat komputer petugas menjadi lemot karena memuat ratusan data sekaligus ya. Lalu sekarang perhatikan efek domino yang terjadi pada database. Saat transaksi ini saya simpan, logika di balik file peminjaman.php akan menjalankan query berantai. Selain memasukkan riwayat pinjam baru, sistem langsung memerintahkan database untuk memperbarui tabel buku, yaitu update buku sales stock sama dengan sales kurang 1. Mari kita buktikan di menu data buku dan boom, stok bukunya otomatis berkurang secara akurat. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang halaman data siswa. Nah, pada data siswa ini kita bisa menambahkan siswa, yaitu kita klik ikon tambah siswa, lalu kita masukkan atribut-atributnya, maka otomatis anggota siswanya akan bertambah secara otomatis ya. Lalu mari kita masuk ke halaman langkah terakhir kita akan masuk ke halaman pengembalian. Halaman ini menampilkan sirkulasi yang statusnya masih menggantung atau dipinjam. Jadi ketika siswa mengembalikan buku fisik ke perpustakaan, petugas tinggal klik ikon tombol kembalikan. Lalu secara otomatis status diubah, stok buku dikembalikan ke jumlah semula di database, dan seluruh rangkumannya langsung dilempar ke halaman laporan perpustakaan. Ini sebagai berkas arsip digital permanen.
Nah, langkah terakhir, ketika seluruh tugas sirkulasi pusakawan hari ini sudah selesai, kita tinggal mengklik tombol logout atau keluar. Nah, secara otomatis, semua data session aktif akan dihancurkan oleh server demi menjaga keamanan sistem dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Baik teman-teman semuanya, itulah demonstrasi menyeluruh dari sistem informasi perpustakaan online MTS Darussalam. Dari aplikasi ini, kita bisa melihat bagaimana teknologi dan baris-baris kode PHP yang sederhana. Jika dirancang dengan logika yang tepat, maka mampu mengubah sistem administrasi sekolah yang rumit menjadi sangat praktis, otomatis, dan minim kesalahan. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu penguji atas kesempatannya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton dokumentasi proyek ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka sama video ini, share ke teman-teman seperjuangan kalian yang lagi ngerjain proyek serupa, dan pastikan klik subscribe serta nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video bedah codingan menarik lainnya. Baik, saya Ina Desintia, pamit undur diri. Tetap semangat codingnya, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video proyek selanjutnya. Bye-bye!